Udah riset, udah belajar bertahun-tahun, malah kena hujat. Pernah nggak sih kalian lagi asik nonton video edukatif yang niatnya berbagi ilmu buat ningkatin SDM kita, tapi pas cek kolom komentar malah nemu orang yang nyalahin atau ngehujat tanpa alasan jelas. Padahal yang bikin konten itu tuh orang profesional di bidangnya loh. Udah riset, udah belajar bertahun-tahun, malah kena hujat. Sementara konten receh yang gak ada faedahnya malah rame dan dapat perhatian lebih dari netizen. Kenapa bisa gini? Setelah baca beberapa artikel dan mengamati fenomena ini, sebenarnya ada 5 langkah besar atau hal besar yang bikin netizen kita seolah-olah alergi sama edukasi. Dan yang lebih parah, fenomena ini makin jelas kalau kita lihat kejadiannya yang lagi viral sekarang, di mana kreator Facebook atau Facebook Pro menggiring orang buat masuk ke Wayful, platform yang sebenarnya bisa kasih cuan katanya nih, tapi sebenarnya penuh jebakan. Hal ini tentunya berangkat dari beberapa efek. Ayo kita bahas. Efek yang pertama yaitu efek anonimitas. Di dunia nyata, kalau kalian hebat sama orang yang langsung kalian gak suka, itu pasti ada konsekuensinya. Bisa aja kalian dipukul atau dijauhin. Tapi di internet, orang bisa nyerang siapa aja tanpa rasa takut. Apalagi kalau pakai akun fake atau fake account. Ini yang disebut juga dengan online disinhibition effect. Efek yang bikin orang lebih berani melakukan hal yang di dunia nyata gak bakal mereka lakuin. Tapi ada juga yang hujat pakai akun asli. Kenapa sih masih berani? Yaitu karena ini sambungan dengan efek yang kedua, yaitu netizen belum siap konten edukasi. Faktanya, banyak orang Indonesia belum siap menerima informasi yang menantang. Cara berpikir mereka, konten edukasi butuh usaha buat dipahami. Sementara kebanyakan orang lebih milih hiburan instan. Ya, joget-joget gak jelas, apapun dilakuin di internet dan di-share. Kalau ada edukasi yang bikin mereka ngerasa bodoh, bukannya belajar, mereka malah defensif dan marah tentunya. Sama kayak kasus Wayful. Belakangan ini banyak kreator yang promosiin ini sebagai cara gampang dapat uang. Padahal kalau mau riset dikit aja udah kelihatan kalau platform yang gak jelas sistemnya dan cuma jebakan buat salah satu oknum edukator ya atau kreator besar yang sudah berkembang di Facebook untuk merekrut orang baru. Tapi banyak yang malas baca dan malas mikir, akhirnya malah ikutan tanpa sudah mereka bisa kena tipu. Efek yang ketiga itu nggak suka dikritik. Netizen kita itu susah banget menerima kritik. Kalau ada konten edukasi yang bertentangan sama kejadian atau keyakinan yang mereka bukannya cari tahu lebih dalam, malah ngamuk di luar. Ini disebut cognitive dissonance. Netizen kita susah banget nerima kritik. Kalau ada konten edukasi yang bertentangan sama keyakinan mereka, bukannya cari tahu atau belajar lebih jauh, ya, lebih mendalam, malah ngamuk duluan. Ini disebut cognitive dissonance. Ketika otak kita ketemu fakta baru yang bertentangan sama apa yang kita percaya, kita jadi nggak nyaman, terganggu. Fenomena ini juga terjadi di kasus Wayful guys tentunya. Ada orang yang kasih peringatan soal bahaya platform ini, termasuk channel guru macam apa ini, tapi malah dihujat sama mereka yang udah terlanjur ikut. Mereka lebih milih menyerang orang yang kasih edukasi daripada mengaku kalau mereka salah langkah. Miris memang. Efek yang keempat tentunya minim literasi.
tingkat literasi kita termasuk yang paling rendah di dunia. Kalau literasi rendah, orang gampang salah paham, gampang termakan hoax, dan susah membedakan mana fakta, mana opini. Makanya konten edukasi sering dihujat, apalagi kalau bahasanya agak kompleks. Sama juga kayak kasus Wayful ini yang marak terjadi. Banyak yang asal percaya karena nggak ngerti sistemnya, mereka nggak baca term and conditionnya. Nggak nyari info dari sumber terpercaya, dan akhirnya cuma jadi korban, ikut-ikutan, yang penting cuan, bla bla bla. Efek selanjutnya, lihat siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Mereka lebih banyak, netizen kita lebih peduli siapa yang ngomong daripada isi pembicaraannya. Kalau yang ngomong orang yang mereka suka, yang populer, yang sudah cuan banyak, meskipun isinya salah, mereka percaya aja. Ini namanya trend effect. Tapi kalau yang ngomong orang yang mereka benci, meskipun benar tetap ditolak. Makanya dalam hal ini berpromosi Wayful bisa viral karena yang promosiin adalah kreator-kreator terkenal di Facebook. Orang-orang langsung percaya tanpa pikir panjang. Mereka nggak cek dulu sistemnya, nggak tanya ke yang lebih paham soal skema bisnisnya. Pokoknya asal ikut aja, asal caplok aja, yang penting cuan, biar nggak seberapa. Kita sering heran kenapa negara maju lebih pintar daripada kita. Tapi kalau mentalitas kita masih kayak gini, kita cuma jalan di tempat aja. Internet harusnya bisa jadi alat buat berkembang, bukan tempat buat makin gampang ditipu. Dan yang jelas, kita mau jadi bagian dari solusi atau tetap jadi korban. Kalau ada yang mau ditambahin atau ada pendapat lain, langsung aja diskusi di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.